Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan kegiatan presentasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarganya, kepada sahabatnya, pada tabiin tabiatnya, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan turut anut terhadap ajarannya hingga akhir zaman. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Muhammad Irfan Nur Arif MM selaku dosen pengampu yang saya hormati, serta rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memaparkan materi mengenai analisis jabatan. Namun terlebih dahulu izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Pertama ada Dery Rianto, kedua ada Nenden Rizky Alisa, ketiga Rika Kartika, keempat Yunita Oktaviani, dan selanjutnya saya Yudi Wahyudi selaku moderator. Baik, langsung saja kepada pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh para pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Di sini saya Nenden Rizky Elisa sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi analisis jabatan. Apa itu analisis jabatan? Yaitu analisis jabatan merupakan kegiatan untuk menciptakan landasan atau pedoman bagi penerimaan dan penempatan karyawan. Dengan demikian, kegiatan perencanaan sumber daya manusia tidak terlepas dari analisis jabatan. Analisis jabatan adalah kegiatan untuk memberikan analisis pada setiap jabatan atau pekerjaan, sehingga dengan demikian akan memberikan pula gambaran tentang spesifikasi jabatan tertentu. Analisis jabatan secara sistematik meliputi kegiatan-kegiatan mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengorganisasi pekerjaan atau jabatan. Informasi yang mengumpulkan melalui analisis jabatan berperan penting dalam perencanaan sumber daya manusia, karena penyediaan data tentang kondisi kepegawaian dan lingkungan kerja. Analisis jabatan merupakan bagian dari perencanaan sumber daya manusia. Menurut Edwin Filippo tahun 1994 mengatakan analisis jabatan adalah proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasi dan tanggung jawab utama dalam analisis jabatan, yaitu mengumpulkan informasi tentang operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan dan mempelajarinya lebih mendalam. Baik, selanjutnya yaitu tujuan analisis jabatan. Analisis jabatan penting dilakukan sebelum diadakannya perekrutan tenaga kerja. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan mengadakan analisis pekerjaan, yang juga merupakan tujuan dari dilakukannya analisis jabatan. Ada tujuan analisis jabatan, yaitu yang pertama, memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. Yang kedua, memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. Dan yang ketiga adalah menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Terima kasih. Selanjutnya yaitu manfaat analisis jabatan. Ada 6 poin. Yang pertama yaitu perekrutan dan seleksi, di mana informasi uraian jabatan dan spesifikasi jabatan digunakan untuk memutuskan seperti apakah orang tersebut yang akan direkrut dan dipekerjakan. Poin kedua yaitu kompensasi, di mana informasi analisis jabatan juga menentukan untuk memperkirakan nilai kompensasi yang tepat untuk masing-masing jabatan. Poin ketiga yaitu penilaian kinerja. Suatu penilaian kinerja membandingkan setiap kinerja aktual dari masing-masing karyawan dengan standar kinerjanya masing-masing. Poin keempat yaitu pelatihan, di mana informasi jabatan juga digunakan untuk merancang program pelatihan dan pengembangan. Poin kelima yaitu menentukan kewajiban yang tidak ditugaskan. Analisis pekerjaan juga dapat membantu mengungkap kewajiban yang belum ditugaskan.
Poin keenam yaitu memenuhi EEO. Analisis pekerjaan juga memainkan peran besar dalam memenuhi EEO. Selanjutnya, sasaran analisis jabatan. 1. Dapat dinilai pekerjaan yang memungkinkan untuk memelihara hak pembayaran internal dan eksternal. 2. Memastikan perusahaan tidak melanggar ketetapan upah dan imbalan untuk pekerjaan yang sama. 3. Membantu supervisor dan bekerja dalam mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab untuk masing-masing pekerja. Yang keempat, menyediakan justifikasi untuk eksistensi pekerjaan dan di mana organisasi dalam kondisi fit hingga kondisi istirahat. Yang kelima, menentukan kebutuhan rekrutmen dan informasi yang memungkinkan untuk membuat keputusan pekerja. Yang keenam, sebagai dasar untuk menetapkan program dan pola pengembangan karir bagi karyawan. Dan yang ketujuh, yaitu sebagai cara untuk menyampaikan pada pekerja potensi apa yang diharapkan dari mereka, kondisi kerja secara umum, dan tipe individu yang bagaimana yang dapat memuaskan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dery Rianto. Di sini saya akan memaparkan materi tentang langkah-langkah dalam analisis jabatan. Yang pertama, menguji organisasi secara keseluruhan dan kecocokan tiap pekerjaan atau jabatan. 2. Menentukan bagaimana informasi analisis pekerjaan atau jabatan akan digunakan. Yang ketiga, memilih jenis pekerjaan untuk diteliti. Yang keempat, mengumpulkan data dengan teknik analisis pekerjaan yang dapat diterima. Lalu yang kelima adalah menyiapkan deskripsi tugas. Yang keenam adalah menyiapkan spesifikasi pekerjaan. Lalu yang terakhir adalah melakukan rancangan pekerjaan, perencanaan, rekrutmen, seleksi dan pelatihan, evaluasi kinerja, kompensasi dan keuntungan, memenuhi syarat EEO, lalu evaluasi lebih lanjut. Lalu yang selanjutnya adalah proses dalam menganalisis jabatan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Yang ketiga, menyelesaikan muakal jabatan yang akan dianalisis. Yang keempat, mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Yang kelima, meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Nomor 6, menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang ketujuh, meramalkan perhitungan perkembangan perusahaan. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya Rika Kartika, pemateri yang akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu metode dan proses pengumpulan informasi analisis jabatan. Metodenya ada 4. Yang pertama yaitu ada wawancara. Wawancara yaitu kegiatan sesi tanya jawab yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi. Wawancara di sini ada 3 jenis yang digunakan untuk mengumpulkan data analisis jabatan. Yang pertama ada wawancara individu dengan masing-masing karyawan. Yang kedua, wawancara kelompok dengan kelompok karyawan yang memiliki jabatan yang sama. Yang ketiga, wawancara penyedia dengan 1 atau lebih penyedia yang benar-benar berpengetahuan tentang jabatan dengan pekerjaan yang dianalisis. Adapun beberapa pertanyaan yang biasanya pertanyaan ini khas atau biasa digunakan untuk wawancara yaitu apa saja sih yang dilakukan oleh jabatan, apa yang merupakan tugas utama dari posisi si pegawai, apa persisnya yang dilakukan setiap harinya, kemudian lokasi fisik bekerja, pendidikan, pengalaman, kegiatan apa yang berperan serta apa yang merupakan tanggung jawab dasar atas standar kinerja yang menjadi ciri khas kerja di perusahaan tersebut, apa yang merupakan tanggung jawab Anda, apa yang merupakan tuntunan fisik jabatan, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada kuesioner. Kuesioner itu nggak jauh dari wawancara, sama jenisnya tanya jawab. Nah, kuesioner di sini adalah meminta karyawan untuk mengisi kuesioner untuk menggambarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatan dan tanggung jawab mereka
Yaitu salah satu lainnya adalah memperoleh informasi analisis jabatan melalui kuesioner itu. Sebuah kuesioner merupakan suatu cara yang cepat dan efisien untuk memperoleh informasi dari sejumlah besar karyawan. Lebih mudah mewawancarai ratusan karyawan, misalnya, akan tetap mengembangkan kuesioner dan mengujinya barangkali dengan memastikan bahwa karyawan memahami pertanyaan bisa menjadi proses yang mahal dan memakan waktu. Kemudian yang ketiga ada observasi. Observasi ini yang biasa dilakukan oleh penelitian. Observasi langsung khususnya bermanfaat bila jabatan-jabatan terutama terdiri dari kegiatan yang dapat diobservasi secara fisik. Jadi, observasi itu baiknya dilakukan secara langsung atau secara fisik, datang terjun langsung ke lapangan. Contoh jabatan-jabatan seperti penjaga gedung, pekerja lini perakitan, dan pegawai akunting itu merupakan jenis-jenis jabatan yang bisa diobservasi. Di pihak lain, observasi biasanya tidak tepat bila jabatan itu memuat sejumlah kegiatan mental yang tidak dapat diukur oleh para ahli hukum, rekayasa perencanaan, dan juga tidak bermanfaat jika karyawan tergabung dalam kegiatan-kegiatan penting yang mungkin terjadi hanya kadang-kadang seperti seorang perawat yang menangani keadaan darurat. Jadi, gak semua kegiatan, gak semua jabatan bisa dilakukan observasi. Kemudian ada buku harian. Buku harian itu pendekatan lainnya adalah meminta karyawan membuat buku harian atau diary atau daftar dari apa yang mereka lakukan sepanjang hari. Apa sih kegiatan mereka, apa yang mereka lakukan untuk kegiatan yang dia ada di dalam kegiatan itu yang terlibat. Kegiatan tersebut dicatat oleh karyawan itu dalam sebuah buku harian. Ini dapat menghasilkan suatu gambaran yang sangat lengkap dari jabatan, khususnya bila dilampiri dengan wawancara yang menyusul karyawan dan bila dilampiri dengan penyedianya. Tentu saja karyawan mungkin mencoba membesar-besarkan beberapa kegiatan dan meremehkan yang lainnya. Akan tetapi, sifat kronologis yang rinci dari buku harian cenderung meluruskan ini. Jadi intinya, buku harian itu sebuah kegiatan karyawan yang dicatat setiap harinya, setiap kegiatan yang dia sendiri, beliau itu terlibat dalam kegiatan tersebut. Kemudian ada UC Civil Service Procedure, yaitu Komisi Pegawai Negeri yang sudah mengembang suatu teknik analisis jabatan yang bertujuan memberikan suatu prosedur yang dengan jabatan-jabatan yang berbeda dibandingkan dan diklasifikasikan. Dengan metode ini, informasi dikumpulkan pada lembaran rekaman analisis jabatan. Yang pertama kali adalah kita mengidentifikasikan rekaman analisis jabatan, yaitu dengan informasi seperti gelar jabatan dan sebuah rangkuman yang singkat atas jabatan tersebut. Nah, untuk menspesifikasikan tugas-tugas jabatan mereka itu ada beberapa analisis yang harus dispesifikasikan. Yang pertama ada pengetahuan yang dituntut, misalnya langkah-langkah atau metode-metode yang harus diperoleh karyawan untuk menjalankan jabatannya. Yang kedua, keterampilan yang dituntut, misalnya kemampuan dan keterampilan untuk mengoperasikan alat-alat kantor atau perusahaan. Yang ketiga, kemampuan yang dituntut, misalnya kemampuan mengorganisasi karyawan, kemampuan menangani konflik, dan sebagainya. Yang keempat, kegiatan fisik yang tercakup, misalnya menulis, mengetik, memasang, menarik, mengangkat, dan lain sebagainya. Yang kelima, kondisi lingkungan khusus. Apa saja kondisi lingkungan khusus itu, seperti markas yang tertutup, gangguan, keadaan ruang kerja yang kurang baik, seperti itu. Kemudian yang keenam, insiden kerja yang khas, yaitu bekerja dalam keadaan yang tidak diinginkan, seperti mood atau orang-orang yang tidak sesuai dengan yang tidak kita harapkan, atau mungkin lebih bahasa sekarangnya tidak sefrekuensi. Yang ketujuh ada wilayah kepentingan karyawan, contohnya pilihan yang hendak dilakukan oleh karyawan atau aktivitas karyawan yang berhubungan dengan suatu objek atau komunikasi data yang berhubungan dengan orang lain. Sekian, terima kasih. Baik, kesimpulan, analisa jabatan adalah proses pengumpulan dan pemeriksaan atas aktivitas kerja utama dalam sebuah posisi serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut.
Pengumpulan data dalam analisa jabatan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan catatan harian kerja karyawan. Kemudian proses penyelenggaraan dalam analisa jabatan ada beberapa tahap. Pertama, tahapan persiapan, pengumpulan data, kombinasi, pengolahan data, dan diskusi hasil pengolahan data. Baik, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.